Hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang penting sekali buat kita. Judulnya adalah How to Multiply Wisdom. Bagaimana melipat gandakan hikmat. Jadi yang namanya hikmat itu jangan hanya tetap sama. Dari waktu ke waktu hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita harus semakin bertambah. Harus berlipat kali ganda. Sampai berlimpah-limpah. Anda siap terima hikmat yang berlipat kali ganda itu dalam hidup saudara? Kita baca dulu. Yakobus 3 ayat 13 sampai 17. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 perhatikan saudaraku. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dari ayat ini Anda bisa tahu tidak semua hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tidak semua hikmat datangnya dari atas. Ada juga hikmat yang datangnya dari dunia. Yang datangnya dari nafsu manusia. Bahkan hikmat yang datangnya dari setan-setan. Jadi sama-sama hikmat, sama-sama lihai, sama-sama cerdik. Tapi source-nya berbeda, sumbernya berbeda. Ya. Asalnya berbeda, yang satu dari atas, yang satu dari bawah. Saya lanjutkan dulu pembacaan kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah yang pertama-tama murni. Ini ciri-cirinya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saya berdoa yang Anda terima dalam hidup saudara adalah hikmat yang datangnya dari atas, hikmat yang datangnya dari Tuhan, hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Amin. Jangan sampai kita membuka diri kita untuk menerima hikmat yang dari bawah. Diajari orang berbuat sesuatu pinter tapi licik. Mencelakakan orang. Anda harus ngerti, itu bukan hikmat dari Tuhan. Ya, pinter ngelakuin sesuatu tapi mencelakakan dan menghancurkan rumah tangga orang. Karirnya orang, pekerjaannya orang. No. Itu bukan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dalam Alkitab Anda bisa melihat contoh-contohnya hikmat yang bukan dari Tuhan. Adalah kisah Menara Babel. Kalau Anda pelajari dalam kisah itu, Anda akan menemukan bahwa mereka itu orang-orang yang pinter, berhikmat. Mereka bisa membangun bangunan sampai ke langit. Tapi tujuannya untuk membesarkan nama mereka sendiri. Bukan untuk membesarkan Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan. Dan dicatat dalam Alkitab, Tuhan tidak berkenan. Jadi sangat mungkin orang pinter tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di sini semuanya ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan mau pinter tapi tidak dikenan Tuhan. Sukses tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Kaya tapi tidak dikenan Tuhan. No. Itu bukan asalnya dari Tuhan. Itu hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Alkitab yang ngomong itu. Contoh lagi. Di Alkitab ada kisah seorang anak muda namanya Yonadab. Yonadab ini pintar sekali tapi ini orang licik. Ya, dia adalah sahabatnya Amnon. Kalau Anda tahu Amnon itu salah satu anaknya Raja Daud. Dan Amnon ini jatuh cinta sama adik tirinya. Oke, tapi kan nggak boleh. Nah, dia sedih hati di situ. Dia nggak tahu gimana caranya dapetin Tamar. Terus dia ngobrol sama Yonadab ini. Dan kemudian Yonadab ini memberikan
satu kiat, memberikan satu masukan, satu ide yang mungkin buat Amnon brilian sekali. Yaitu disuruh pura-pura sakit, terus ketika dibesuk sama Raja Daud dan ngomong supaya sembuh, minta tolong Tamar yang membantu dia, yang melayani dia. Raja Daud mungkin gak berpikir apa-apa dan mengizinkan itu. Tapi ketika Tamar datang untuk membantu melayani, di situ Amnon memperkosa Tamar. Karena di situ dapat kesempatannya, diperkosa di situ. Ini semua karena akal liciknya dari Yonadab. Saya mau ngomong sama saudara, memang Amnon berhasil kayaknya mendapatkan Tamar. Tapi itu hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Itu hikmat yang tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau setiap kali kita melakukan sesuatu berhasil itu selalu dikenan Tuhan. No. Sangat mungkin juga hikmat bukan dari Tuhan, itu hikmat dari bawah. Contoh lagi ya, di Alkitab Anda bisa mempelajari kisah Ahitofel. Tadinya dia dipenuhi dengan hikmat dari atas. Hikmat surgawi, hikmat yang dari Tuhan. Pintar sekali, sehingga petunjuknya akurat dan petunjuknya disamakan dengan petunjuk dari Tuhan. Ini orang luar biasa sekali. Sampai akhirnya terjadi skandal dan cucunya, saudaraku, dirusak pernikahannya dalam tanda kutip oleh Daud. Dan kemudian Ahitofel benci sekali, sakit hati sekali. Ini menurut salah satu tafsir ya dalam Alkitab. Akhirnya dia tinggalkan Daud dan dia pulang ke desanya. Tapi di situ dia menyimpan kebencian, dia menyimpan dendam dan dia menunggu waktu yang tepat. Begitu muncul pemberontakan Absalom, memberontak melawan Daud, dia ngomong ini waktunya. Dia balas dendam di situ. Dan dia bergabung dengan Absalom, dia bergabung untuk mencelakakan Daud. Ini orang pintar sekali, tapi hikmatnya yang tadinya hikmat dari atas sekarang dipelintir, rusak semua hikmatnya. Sekarang hikmat yang datang mengisi dirinya, hikmat yang dari bawah, hikmat yang dari dunia, dari nafsu untuk balas dendam, dari setan-setan yang penuh dengan kebencian. Itu yang menguasai dirinya. Saya mau ngomong sama saudara, makanya jaga hati. Jangan sampai kita yang tadinya dipenuhi hikmat Tuhan, akhirnya malah sekarang membuka diri. Hikmat dari setan-setan, hikmat dari nafsu dunia, nafsu manusia. Itu sebabnya hari ini saya berdoa sekali lagi. Pikiran kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan, semua yang bukan dari Tuhan dilenyapkan. Saat ini juga hikmat yang dari atas, hikmat firman Tuhan itu yang datang mengisi hidup saudara. Bedanya apa? Hikmat dari atas sama dari bawah? Sederhana. Buah-buahnya beda. Yang satu buah-buahnya merusak, buah-buahnya kedagingan. Yang satunya lagi buah-buahnya membangun, buah-buahnya positif. Buah-buahnya menyenangkan hati Tuhan. Buah-buahnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Doa saya, hikmat yang positif yang seperti itu. Hikmat yang buah-buahnya indah dan manis seperti itu. Yang diimpartasikan, yang Anda terima dan bermanifestasi di dalam kehidupan saudara. Itu hikmat yang diterima oleh Salomo. Waktu dia jadi raja, dia adalah anak muda yang tidak pengalaman. Gak pinter-pinter amat. Sampai suatu kali Tuhan menawarkan kepada Salomo, minta apapun juga Salomo, satu permintaan ku berikan kepadamu. Luar biasanya Salomo gak minta kekayaan, dia gak minta balas dendam, dia gak minta umur panjang. Yang dia minta hikmat. Tuhan, berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar ini. Supaya aku bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Supaya aku bisa jadi raja yang baik, raja yang mendatangkan manfaat dan membawa bangsanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami anugerah dan berkat besar dalam hidup mereka. Jadi permintaan Salomo itu didengar sama Tuhan, dipandang baik. Kalau Anda minta hikmat dari Tuhan, permintaanmu dipandang baik. Karena apa? Karena
hikmat dari Tuhan adalah untuk jadi berkat. Buat banyak orang lain, jadi berkat dan buat Tuhan. Untuk mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan. Karena itu hari ini sementara kita belajar tentang hikmat. Saya ajak saudara doa sama Tuhan. Minta Tuhan hikmat supaya hidup saudara jadi manfaat yang semakin besar. Buat keluargamu, buat orang-orang di sekelilingmu. Supaya engkau bisa jadi solusi buat banyak orang. Jadi jawaban supaya melalui hikmat itu engkau bisa mendatangkan kebahagiaan. Engkau bisa memudahkan hidup orang, cara mereka bekerja. Engkau bisa bersaksi, menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga mereka yang harusnya binasa. Tapi sekarang mereka peroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda punya kerinduan yang seperti itu kerinduan yang sama yang dimiliki Salomo. Hari ini terima hikmat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan, bahkan mengembangkan, melipat gandakan hikmat yang dari atas itu. Ada 5 yang saya mau bagikan. Yang pertama, dimulai dari lahir baru dalam Kristus. Ini yang kita sudah pelajari minggu lalu. Karena tanpa Kristus banyak selubung di pikiran kita, di mata rohani kita. Tanpa Kristus pikiran kita jadi tumpul. Itu kata firman Tuhan. Tapi ketika kita terima Kristus, ada Yesus Kristus dalam hati kita, maka selubung kita disingkapkan. Pikiran kita jadi tajam. Pikiran kita di-upgrade. Penuh dengan hikmat. Itu sebabnya saya mau beri kesempatan kepada saudara. Ayo dengan segenap hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti di bagian akhir dari khotbah ini saya akan berikan kesempatan supaya apa? Anda bisa terima hikmat Kristus. Terima pengampunan dosa, terima keselamatan. Pikiranmu jadi tajam, di-upgrade. Kelasnya berbeda, dimulai dari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, untuk kita melipat gandakan hikmat itu, kita harus belajar firman sampai firman itu mendominasi kita. Oke, saya ulangi sekali lagi. Belajar firman sampai firman itu mendominasi. Saya jelaskan satu persatu ya, dimulai dari belajar firman dulu. Dan belajar dimulai dari membaca dulu. Anda perlu mengembangkan kebiasaan membaca. Kebiasaan belajar. Karena orang yang membaca dan tidak membaca, itu kapasitas berpikirnya berbeda. Orang yang belajar dibandingkan yang tidak belajar, terasahnya beda. Seperti pisau, kalau enggak terasah maka dia tumpul. Tapi kalau diasah dia jadi tajam. Jadi kalau saudara mau punya pikiran yang tajam, dalam berbisnis pikiran saudara tajam. Di dalam keluarga pikiran saudara tajam. Dalam menyelesaikan masalah pikiran Anda tajam. Dalam mengelola keuangan investasi Anda punya ketajaman dalam berpikir. Itu butuh diasah. Dan diasahnya melalui belajar. Melalui membaca. Baca buku-buku yang berkualitas yang ditulis manusia aja akan mengasah saudara. Terlebih lagi baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan mengasah pikiran kita. Membuat pikiran kita jadi terang, jadi cerdas, di-upgrade kapasitasnya jadi pintar sekali. Kita baca Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna. Boleh katakan amin? Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Perhatikan kalimat berikutnya. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kalau Anda nggak berpengalaman dalam mengambil keputusan, dalam memilih pasangan hidup, di dalam membangun karir, dalam mengelola keuangan, di dalam mengelola tubuh, kesehatan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Oke, jadi Anda baca firman Tuhan memperlengkapi. Sehingga nggak tahu jadi tahu. Nggak bisa jadi bisa. Nggak ngerti membesarkan anak harusnya gimana. Tapi Tuhan akan ajari saudara melalui hikmatnya, melalui firman-Nya. Karena itu baca Alkitab saudara.
Jangan sampai tiap hari kita baca berbagai macam news, berita, sosial media, kecuali firman. Hari ini yang dominan adalah firman. Hari ini yang dominan adalah Alkitab. Karena itu yang memberi hikmat. Kalau Anda cuma baca berita, baca sosial media, kapan pinternya? Kapan upgrade hikmatnya? Kapan belajarnya? Belajar dimulai dari firman Tuhan. Bahkan belajar firmannya sampai mendominasi. Ini yang dialami oleh Timotius ya, firman Tuhan sampai mendominasi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ternyata Timotius dari kecil sudah membaca, sudah belajar firman Tuhan. Sampai dia mengenal kitab suci. Mengenal itu bukan cuma tahu ya. Mengenal itu bukan cuma punya ya. Gak cukup Anda tahu Alkitab, punya Alkitab, tahu tentang firman Tuhan. Tapi mengenal, Anda kenal. Ada dimensi yang lebih dalam dari mengenal firman. Itu artinya firman itu bukan cuma sekelebat tahu sepintas saja sambil lalu. No. Tapi firman itu sampai merasuk, sampai mengakar, sampai jadi bagian dalam hidup kita. Sampai mendominasi kita. Saat itulah hikmat Allah akan terpancar dalam hidup saudara. Kenapa itu penting? Karena kalau firman tidak mendominasi cuma ada, maka pikiran dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan yang Anda akan ikuti. Mungkin Anda setuju sama firman, tapi yang Anda hidupi, yang Anda lakukan, yang Anda ikuti adalah hikmat dunia. Dan itu yang akan mencelakakan, karena ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Yang ujungnya kehidupan, ujungnya kemuliaan, itulah firman Tuhan. Karena itu jangan hanya baca Alkitab, jangan hanya belajar firman, tapi belajarlah sampai firman itu mendominasi. Timotius dari muda, dari kecil belajar sampai firman itu mendominasi. Makanya hidupnya benar-benar hidup sesuai firman. Itu hikmat Allah. Bukan cuma tahu, tapi merasuk, mengubah hidup, menjadi bagian dari gaya hidup kita, dari perbuatan kita, kata-kata kita. Itu firman Allah mendominasi. Dan itu yang akan membuat hikmat Allah bermanifestasi, mengupgrade, membawa terobosan besar di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda mau melipat gandakan hikmat Tuhan, butuh yang namanya mencari Tuhan lebih lagi dengan sepenuh hati dalam hidupmu. Kita baca Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi, perhatikan ini saudaraku. Orang yang mencari Tuhan. Do you search for God? Apakah Anda mencari Tuhan? Bukan asal ya. Tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Alkitab mau begini. Dia mengerti segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengajari saudara. Kalau Anda mencari Tuhan, dia akan memberikan instruksi. Keputusan mana yang harus engkau ambil. Langkah-langkah mana yang harus engkau pilih. Siapa yang harus engkau jumpai. Dia akan mengajari saudara. Tiba-tiba Anda akan tahu solusi masalah dengan mertua saudara. Dapat jalan keluar gimana caranya menyelesaikan masalah hukum yang sudah begitu rumit. Bertahun-tahun menyusahkan saudara. Tiba-tiba ada pengertian. Tiba-tiba ada hikmat. Gimana supaya bisa bebas hutang. Gimana caranya menyelesaikan konflik. Dan cara ngomong sama orang tua. Dimulainya dengan mencari Tuhan. Oh, saya berdoa mulai hari ini hati yang mencari Tuhan. Dengan sepenuh hati. Itu bangkit di dalam hati saudara. Muncul dalam hidup saudara. Bukan asal mencari Tuhan. Tapi sepenuh hati mencari Tuhan. Anda harus ngerti loh. Semua orang Kristen mencari Tuhan. Tapi yang hanya sepenuh hati mencari Tuhan. Yang menemukan Tuhan. Semua orang Kristen berdoa. Tapi hanya orang yang berdoa
dengan sungguh-sungguh yang doanya besar kuasanya. Jadi yang namanya mencari Tuhan saja itu enggak cukup. Kalau enggak sepenuh hati, sia-sia. Hari ini saya ajak saudara mencari Tuhannya sepenuh hati. Maka engkau akan dibuat Tuhan mengerti segala sesuatu. Hikmat akan diberikan dalam hidupmu. Karena Tuhan akan mengajari saudara. Orang yang mencari Tuhan segenap hati itu Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Dikasih hikmat dari Tuhan. Itu yang dialami oleh Daniel. Anda boleh lihat dalam hidup Daniel ini. Dia orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Alkitab mencatat setiap hari. 3 kali sehari Daniel berdoa sungguh sama Tuhan. Dan saya yakinkan saudara itu bukan cuma 3 kali itu doa pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. No. Tapi itu 3 kali berdoa dengan segenap hati. Sehingga sampai-sampai ketika diumumkan larangan untuk berdoa kepada Allah manapun atau akan dilemparkan dijatuhi hukuman mati, Daniel ngambil resiko tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali sehari berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu namanya berdoa, itu namanya mencari Tuhan. Tidak heran Daniel ini dibuat Tuhan mengerti segala sesuatu. Diberi hikmat 10 kali lebih cerdas dari semua orang-orang pintar di negeri itu. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan sepenuh hati. Kita baca Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Ini bicara tentang Daniel ya. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Lihat saudaraku, hikmatnya Daniel. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Wow. Orang lain gak ada yang tahu. Hanya Daniel yang tahu. Dan menguraikan kekusutan. Buat orang lain itu rumit banget, sudah pusing. Tapi Daniel bisa menguraikan kekusutan. Yakni Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Semuanya ini dimulai karena Daniel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya mau ajak saudara semua jangan hanya mencari Tuhan. Cari Tuhannya sepenuh hati. Jangan hanya berdoa, doanya sungguh-sungguh. Alkitab mencatat Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi ia sungguh-sungguh berdoa, maka langit ditutup. Hujan gak turun, 3,5 tahun. Terus dia sungguh-sungguh berdoa lagi, maka langit dibuka, hujan turun. Jadi langit ditutup atau dibuka, hujan turun apa hujan tidak turun. Itu at the command of Elijah. Itu atas perintahnya Elia. Kenapa? Karena dia tahu the secret. Dia tahu rahasianya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba Anda renungkan. Banyak orang berdoa. Tapi doanya gak ada kuasanya. Kesungguhan hati masalahnya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara. Berdoanya mencari Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini doa pagimu sungguh-sungguh. Doa siangmu sungguh-sungguh. Doa malammu sungguh-sungguh. Di gereja kita ada Pondok Daud. Tempat pujian penyembahan 24 hours, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya ajak saudara, ayo sungguh-sungguh mencari Tuhannya sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan membuat Anda mengerti segala sesuatu. Itu hikmat yang dari atas. Datangnya dari Tuhan. Oke. Yang keempat. Gimana caranya kita menerima hikmat Tuhan dan melipat gandakan hikmat itu. Yang keempat, meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi Anda itu bisa menerima hikmat loh. Dengan cara minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat. Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Siapa di sini yang merasa butuh hikmat lebih besar untuk keluarga saudara, untuk membangun pernikahan saudara, untuk mendidik anak saudara. Siapa yang butuh hikmat supaya sakit penyakit saudara bisa disembuhkan, supaya hutang saudara bisa lunas, pekerjaan Anda bisa maju, bisnis saudara ekspansi. Siapa yang butuh hikmat dari Tuhan? Alkitab ngomong begini, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Oke? Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintakannya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi Anda mau hikmat, Anda bisa memintakannya kepada Tuhan. Yang pertama, Anda bisa minta hikmat untuk dirimu sendiri. Tuhan, aku butuh hikmat-Mu Tuhan untuk ambil keputusan ini. Tuhan, aku butuh hikmat-Mu Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Anda bisa minta itu sama Tuhan. Kasih solusi Tuhan, kasih hikmat Tuhan. Tapi tahukah saudara, Anda juga bisa memintakan hikmat itu untuk orang lain. Memintakan hikmat itu untuk suamimu, supaya dia dalam pekerjaannya sukses. Memintakan hikmat itu untuk anak-anakmu, supaya studinya berhasil. Memintakan hikmat itu untuk sesama teman saudara. Jadi Anda bisa minta hikmat loh buat orang lain. Kolose 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Apa itu doanya? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Wow. Sama seperti pada waktu Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Kolose supaya Tuhan memberikan hikmat. Saya juga mau berdoa saat ini buat jemaat keluarga Allah. Anda terima hikmat, Anda terima pengertian supaya saudara mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Anda melihat jalan Tuhan, Anda bisa ambil keputusan yang tepat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan Anda mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu hari ini yang kekurangan hikmat, minta hikmat. Saya mau ajak saudara sesaat lagi di akhir firman Tuhan ini untuk bersama-sama berdoa supaya Tuhan beri hikmat. Karena itu yang Alkitab ngomong, dia akan murah hati memberikan hikmat itu sama saudara. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, untuk mendapatkan dan melipat gandakan hikmat yang dari atas. Yang kelima, berpikir bersama Roh Kudus. Anda harus ngerti rahasia yang satu ini. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Berpikir bersama dengan Roh Kudus, bukan berpikir sendiri. Tapi berpikirnya bersama dengan Roh Kudus. Berpikirnya dalam hadirat Tuhan. Berpikirnya sambil connect sama Roh Kudus. Diskusi sama Roh Kudus. Saat itu hikmat akan boom, mengalir, diberikan sama saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih. Tuhan ajari saudara. Ketika Anda berpikir bersama Roh Kudus. Jadi jangan malas berpikir ya. Kita harus rajin berpikir. Kita harus membiasakan diri kita berpikir. Tapi bukan berpikir sendiri. Berpikir dengan pikiran Kristus. Berpikir bersama dengan Roh Kudus. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Ayat terakhir. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Perhatikan. Petrus sedang berpikir. Jadi Petrus itu tidak hanya berdoa. Tapi Petrus juga berpikir. Makanya saudara jemaat keluarga Allah ada waktunya untuk berdoa. Ada waktunya untuk bekerja. Tapi juga ada waktunya berpikir. Petrus berpikir. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Coba Anda perhatikan ini. Petrus sedang berpikir, Roh Kudus bicara. Roh Kudus memberi hikmat. Roh Kudus ngasih rema. Dan rema itu dikasih Roh Kudus bicaranya. Roh Kudus ngasih hikmatnya ketika Petrus berpikir. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, belajar berpikir dalam roh. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Berpikir bersama dengan Roh Kudus. Kalau engkau lakukan itu, sementara engkau berpikir, seperti Petrus ya.
Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan memberikan hikmatnya. Roh Kudus akan memberikan remanya. Anda akan tahu apa yang harus Anda perbuat. Dan ketika Anda dapat hikmat yang dari Tuhan itu, Anda kerjakan. Engkau akan melihat kemuliaannya nyata, dahsyat, terjadi di dalam kehidupan saudara. Itu yang saya alami tahun 2020 waktu pandemi melanda dan seluruh Indonesia lockdown. Gereja juga lockdown, semua proyek pembangunan berhenti semuanya. Berhenti semua, stop semua pembangunan hotel, apartemen, office tower, perumahan berhenti. Waktu itu saya berdoa. Tapi bukan cuma berdoa, saya juga berpikir. Saya berpikir, jadi berdoa, berpikir. Berdoa, berpikir. Sementara berdoa juga berpikir. Sementara saya berpikir seperti itu. Sampai di satu titik, tiba-tiba saja Roh Kudus berbicara. Tiba-tiba saja Roh Kudus memberikan penerangan di pikiran saya. Justru di momen semua orang gak ada yang kerja. Itu momen terbaik untuk kita bekerja. Justru di momen saat semua pembangunan berhenti. Itu momen terbaik pembangunan kita tetap jalan. Karena kita akan jadi satu-satunya. Tiba-tiba terang pikiran saya. Tadinya dicekam ketakutan. Tapi ketika saya dapat hikmat dari Tuhan itu, terang pikiran saya. Saya ngerti, oh ini momennya. Sekarang kesempatan justru terbesar saat ini. Ketika semua orang lain takut, ketika semua pembangunan berhenti, kita bangun sendiri, kita jalan sendiri. Di situ kita dapat kemudahan, di situ kita dapat harga yang sangat hemat, sangat murah sekali. Itu harga mujizat yang orang ngomong itu gak mungkin dapat kalau gak ada pandemi. Jadi ternyata bahkan di pandemi pun, di krisis apapun selalu ada kesempatan. Karena itu apapun krisis, apapun kesulitan yang Anda hadapi pada saat ini, Anda berdoa, berdoa, berdoa. Yang kedua, Anda puasa, puasa, puasa. Tapi yang ketiga, jangan lupa engkau berpikir, berpikir, berpikir. Di momen kesusahan seperti sekarang ini, where is the opportunity? Di mana kesempatannya? Di mana lubangnya? Di mana momen kita bisa ambil untuk kita bisa melejit lebih maju lagi? Sementara engkau berpikir, Roh Kudus akan bicara, Roh Kudus akan memberi hikmat, Roh Kudus akan menerangi jalan hidup saudara. Oh, hari ini saya berdoa, semuanya dari kita terima hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga Anda bisa mengalami terobosan besar.